Bab 2661 Jurang kebingungan setelah mendengar kata-kata Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame tetap diam. The Profound Divine Metal terus berkata, jika saya tidak salah, Anda juga tidak dapat mempertahankan kesadaran Anda terlalu lama. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini dan menunggu tuan rumah Anda berikutnya muncul? Siapa yang tahu berapa lama itu akan memakan waktu? Selain itu, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan diserap oleh tuan rumah Chaos Divine Flame lainnya? Setelah Anda diserap, Anda akan menghilang. Apakah itu yang kamu inginkan? The Profound Divine Metal terus membujuk Chaos Divine Flame. Saya tahu Chaos Divine Flames bangga, tetapi begitu juga logam Divine yang mendalam. Jika saya tidak takut diserap oleh tuan rumah Profound Divine Metal lainnya, apakah Anda pikir saya akan membujuk Anda untuk melayani tuan saya? Jika kita melayani master yang sama, kita tidak perlu khawatir bahkan jika kita menghadapi host dari Profound Divine Metal atau Chaos Divine Flame bentuk ketiga. Terlebih lagi, bersama-sama kita dapat dengan mudah menyerap Profound Divine Metals dan Chaos Divine Flames bentuk kedua lainnya. Suaranya semakin lembut saat berbicara. Pikirkan tentang itu. Aku akan kehilangan kesadaranku. Saat suara itu menghilang, cahaya misterius yang mengelilingi potongan logam yang rusak itu sedikit meredup. Kemudian, potongan logam yang rusak itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke dalam tubuh Duan Lingtian. Setelah itu, gedebuk. Begitu cahaya misterius itu menghilang, Duan Lingtian yang masih belum sadar jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Api abu-abu di tengah gua melonjak beberapa kali sebelum menghela nafas panjang. Yah, logam surgawi yang mendalam ada benarnya. Saat suara kuno itu menghilang, nyala api abu-abu itu tampak berubah menjadi sambaran petir sebelum memasuki tubuh Duan Lingtian juga. Pada saat ini, Duan Lingtian yang tidak sadar adalah satu-satunya di dalam gua. Batu dan kerikil menghilang begitu api abu-abu memasuki tubuh Duan Lingtian. Gua itu damai dan sunyi seiring waktu berlalu dengan tenang. Setelah sehari semalam berlalu, Duan Lingtian yang tampak seperti tertidur mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Duan Lingtian perlahan sadar. Meskipun dia masih muram, dia tidak bisa menahan kegembiraan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Aku tidak mati. Aku masih hidup. Jadi aku sedang bermimpi. Senyum pahit muncul di wajah Duan Lingtian saat kekecewaan menggenang di hatinya. Ketika dia bangun, dia menemukan batu dan kerikil telah menghilang. Yang paling penting, Celestial Flame abu-abu telah menghilang juga. Dia ingat mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi masih gagal mendapatkan api surgawi sebelum dia kehilangan kesadaran. Pada saat itu, dia pikir dia akan mati. Sekarang setelah dia bangun, semuanya telah menghilang. Apa yang terjadi? Apakah itu hanya mimpi? Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba merasakan sentakan di tubuhnya, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di jiwanya. Ini adalah... Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat ke dalam tubuhnya dengan penglihatan internalnya. Dia bisa dengan jelas melihat gumpalan api abu-abu yang terkandung dalam potongan logam yang rusak di sisi jiwanya. Meskipun itu hanya gumpalan api kecil, aura destruktifnya sepertinya menunjukkan bahwa itu bisa membakar semua yang ada di dunia ini. Auranya juga familiar. Aura ini, milik Celestial Flame abu-abu. Duan Lingtian tersentak kegirangan saat menemukan ini. Dia 100% yakin bahwa gumpalan api kecil di logam cacat di sisi jiwanya adalah api surgawi yang ingin dia ambil sebelum dia pingsan. Tidak diragukan lagi gumpalan kecil api itu adalah api surgawi. Apakah saya sedang bermimpi? Apakah saya mati? Jika saya tidak mati, bagaimana ia bisa masuk ke dalam tubuh saya? Duan Lingtian memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab di benaknya. Dalam keadaan linglung, dia mengangkat tangannya untuk mencubit wajahnya. Tangannya hanya berjarak sehelai rambut dari wajahnya, tetapi tampaknya seperti dunia yang jauh bagi Duan Lingtian. Tangannya gemetar saat mendekati wajahnya. Bahkan setelah 10 napas berlalu, tangannya masih tidak menyentuh wajahnya. Jika orang lain ada di sini, mereka akan dapat melihat tangannya gemetar hebat. Tidak apa-apa jika itu hanya mimpi. Jika tidak, apakah itu benar-benar berarti saya mati? Pada saat ini, dia takut akan kebenaran. Akhirnya, Duan Lingtian mengumpulkan keberaniannya dan mencubit pipinya dengan sekuat tenaga. Aduh, teriaknya saat merasakan sengatan tajam di wajahnya. Alisnya terangkat saat ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya. Aku hidup, ini bukan mimpi. Aku selamat.
Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan yang dia rasakan setelah dia memastikan bahwa dia masih hidup. Seolah-olah dia baru saja diberi kesempatan hidup lagi. Butuh 15 menit sebelum Duan Lingtian akhirnya tenang. Saya sangat yakin saya akan mati sebelum saya pingsan. Sungguh aneh bahwa api surgawi telah memasuki tubuhku ketika aku sadar kembali. Energi yang menjaga api surgawi telah menghilang di beberapa titik. Saya yakin saya tidak mengambil api surgawi sebelum saya pingsan. Saya hampir tidak bisa menolak serangan itu, apalagi mengambil api surgawi. Terlebih lagi, sepertinya api surgawi juga terkandung dalam potongan logam yang rusak. Dia dengan tenang menganalisis situasi sebelum sampai pada kesimpulan bahwa potongan logam yang rusak adalah alasan dia hidup dan api surgawi ada di dalam dirinya. Apa itu di surga? Duan Lingtian tahu potongan logam yang rusak itu bisa berfungsi sebagai senjata surgawi pertahanan jiwa dan itu luar biasa, tapi dia tidak tahu apa itu. Apa fungsi sebenarnya? Bagaimanapun, dia menemukan itu bahkan bisa membantunya untuk mengambil api surgawi. Yang paling penting, itu juga menyelamatkan hidupnya. Perhatian Duan Lingtian hanya terfokus pada potongan logam yang rusak saat ini. Apa kamu? Kembali ketika Xia Jie memberikan token giok kepada saya, dia hanya mengatakan itu luar biasa, dan dia juga tidak tahu asal-usulnya. Anehnya, itu membawa saya ke batu aneh di dekat kampung halaman saya di alam duniawi sebelum bergabung dengan batu aneh dan berubah menjadi potongan logam yang rusak ini. Dari mana token giok itu berasal? Apa batu yang tampak aneh itu? Mengapa dekat dengan Fresh Breeze Town? Apakah ada kebetulan seperti itu dalam hidup? Ini benar-benar aneh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bingung. Rasanya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang kebingungan. 2662 mempersiapkan untuk memperbaiki pil terserah. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya potongan logam yang rusak hanya bermanfaat bagiku dan tidak membahayakanku. Jika bukan karena itu, aku pasti sudah mati. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, mengabaikan semua pikiran membingungkan di benaknya. Tidak ada gunanya memikirkan pertanyaan itu hanya membuatnya sakit kepala. Lagi pula, untuk saat ini, sepertinya potongan logam yang rusak itu bermanfaat baginya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan api surgawi karena itu terkandung dalam potongan logam yang rusak. Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke api abu-abu di potongan logam yang rusak. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba mengaktifkan Celestial Fire menggunakan metode yang tercatat di memori Celestial Talisman. Mengapa hanya sebagian dari api yang keluar? Duan Lingtian mencoba mengeluarkan api, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan sebagian kecil darinya. Dia bingung lagi. Setelah mencoba selama setengah jam, masih belum ada perbaikan. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari nyala api untuk saat ini. Dia akhirnya memutuskan untuk berhenti mencoba. Apakah saya bisa memurnikan pil atau menempa senjata dengan api sekecil itu? Selain itu, saya tidak tahu karakteristik api surgawi jadi saya tidak tahu apakah itu lebih cocok untuk memurnikan pil atau menempa senjata. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian menelusuri kembali langkahnya dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, dia tiba di kaki gunung. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke ibu kota. Duan Lingtian memutuskan untuk kembali ke County City of Nine Spectre County untuk mencari bahan untuk memurnikan Spirit Nourishing Pill dengan api kecil yang berhasil dia keluarkan. Pil bergizi roh adalah pil surgawi primitif yang cukup umum. Rumusnya dikenal luas, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah ramuan obat yang cukup umum. Secara alami, ramuan ini umum di alam Devata, tetapi mereka mungkin tidak ada di alam duniawi. Ketika Duan Lingtian tiba di kota Kabupaten 9 Spectre County, dia mengamati sekelilingnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus tinggal di sini selama 1 tahun lagi. Kompetisi bela diri untuk 16 kabupaten akan berlangsung setelah 1 tahun. Duan Lingtian akan berpartisipasi dengan Celestial Emas di bawah usia 100 tahun di tanah milik gubernur kabupaten. Namun, dia tidak berencana untuk kembali ke tempat ini setelah pergi ke rumah Raja King. Lagi pula, dalam hal lingkungan budidaya dan sumber daya, rumah Raja King jelas lebih unggul dari Kabupaten 9 Hantu. Dia akan dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat di Istana Raja King. Selain itu, akan ada banyak peluang baginya untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat tinggi juga. Ngomong-ngomong, aku harus mendapatkan ramuan obat dulu.
Dia ingat beberapa toko yang dibawa Qin Yu selama perjalanan mereka sebelumnya ke kota. Begitu Duan Lingtian memasuki toko, penjaga toko menyambutnya dengan hormat. "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" Duan Lingtian melirik penjaga toko dan berkata, "Bawakan aku ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil bergizi roh." "Berapa banyak set yang kamu inginkan?" Mata penjaga toko berbinar. Kebanyakan orang datang ke toko untuk mencari jamu untuk meningkatkan khasiat Celestial Pills. Jarang bagi seseorang untuk mencari ramuan obat untuk memperbaiki pil surgawi. Lagi pula, alkemis surgawi jarang ada di sini. Di seluruh Nine Spectre County, hanya tanah milik Gubernur County dan salah satu sekte besar yang memiliki Celestial Alchemist. Perkebunan Gubernur Kabupaten memiliki 2 Celestial Alchemist primitif sementara salah satu sekte besar memiliki 1 Celestial Alchemist primitif. Karena alkemis surgawi dari perkebunan Gubernur Kabupaten akan mengirim pesuruh ke toko untuk memesan ramuan obat yang akan dikirim ke perkebunan, penjaga toko yakin Duan Lingtian adalah alkemis surgawi dari salah satu sekte besar di 9 hantu daerah. Setelah mendengar pertanyaan penjaga toko, dia mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia menjawab, "Aku akan mengambil semua yang kamu miliki." Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil di alam Devata. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa memurnikan pil dengan api surgawi abu-abunya. Lebih baik jika dia memiliki lebih banyak bahan untuk cadangan. Dengan uang yang dia miliki, tidak masalah baginya untuk membeli semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil bergizi roh di toko ini. Penjaga toko tersentak ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya dengan kaget, "Tuanku, apakah Anda serius? Meskipun toko itu bukan yang terbesar di kota county, itu masih toko yang terkenal. Tidak ada orang biasa yang mampu membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil bergizi roh yang mereka miliki." "Tentu saja, tolong ambilkan saya bahan-bahannya," jawab Duan Lingtian dengan tidak sabar ketika penjaga toko menanyainya dengan skeptis. Ketika penjaga toko hendak mendapatkan bahan-bahannya, sebuah cemoohan keras terdengar di udara. Segera setelah itu, seorang pria parubaya dengan tubuh sedang yang mengenakan pakaian bagus masuk ke toko. Seorang pria tua dengan ekspresi gelap di wajahnya berdiri di belakang pria parubaya itu. "Tuan Muda Liu." Mata penjaga toko menjadi cerah begitu dia melihat pria parubaya itu. Bagaimanapun, dia tahu pria ini, Liu Zuolin, berasal dari klan Liu, satu-satunya kekuatan utama di Kabupaten 9 Hantu dengan seorang alkemis surgawi di barisan mereka. Selain itu, dia juga satu-satunya putra dari pemimpin klan saat ini. Liu Zuolin bahkan tidak melirik Duan Lingtian ketika dia berkata kepada penjaga toko, "Saya ingin 10 set ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil bergizi roh." "Tuan Muda Liu." Penjaga toko tersenyum sambil melirik Duan Lingtian. "Pelanggan ini telah meminta untuk membeli semua ramuan obat yang kita miliki. Dia juga harus dari klan Liu. Sampai sekarang, dia masih mendapat kesan bahwa Duan Lingtian berasal dari klan Liu. Lagi pula, selain dari tanah milik gubernur kota, klan Liu adalah satu-satunya kekuatan yang memiliki alkemis surgawi di Kabupaten 9 Hantu. Beraninya kamu meniru seseorang dari klan Liu." Liu Zuolin memelototi Duan Lingtian. Matanya dingin saat dia menatap Duan Lingtian seperti ular berbisa yang akan menyerang. "Klan Liu." Duan Lingtian bingung, tetapi dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Maaf, saya belum pernah mendengar tentang klan Liu." Dia mengabaikan ekspresi marah di wajah Liu Zuolin dan berkata kepada penjaga toko dengan tidak sabar, "Apakah Anda akan mendapatkan bahan-bahannya untuk saya? Jika tidak, ada toko lain yang bisa saya kunjungi. Toko Anda bukan satu-satunya yang membawa bahan-bahan untuk memurnikan pil bergizi roh." Pada titik ini, penjaga toko akhirnya menyadari Duan Lingtian bukan dari klan Liu. Jika dia masih tidak menyadari hal ini, dia akan hidup begitu lama dengan sia-sia. Maaf, saya akan segera melakukannya," dia dengan cepat berkata untuk menenangkan Duan Lingtian sebelum berbalik ke Liu Zuolin dan meminta maaf. "Maaf, Tuan Muda Liu. Saya salah. Pelanggan ini tidak mengatakan bahwa dia berasal dari klan Liu. Saya hanya berasumsi dia dari klan Liu ketika dia mengatakan dia ingin membeli ramuan obat untuk memperbaiki pil bergizi roh. Semua ramuan obat yang kita miliki sudah diambil. Saya khawatir Anda harus mencarinya di toko lain." Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas ke belakang toko untuk menyiapkan ramuan obat yang diminta Duan Lingtian.
Meskipun status Liu Zuolin luar biasa, klan yang memiliki toko ini setara dengan klan Liu. Karena alasan ini, penjaga toko tidak menuruti Liu Zuolin. Yang paling penting adalah menghasilkan uang. Liu Zuolin hanya ingin membeli 10 set ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil bergizi roh, sedangkan Duan Lingtian telah meminta semua yang mereka miliki dalam persediaan. Toko mereka memiliki 300 set ramuan obat yang dibutuhkan Duan Lingtian. Apalagi Duan Lingtian telah tiba lebih dulu. Wajar jika penjaga toko akan menjual ramuan obat ke Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata penjaga toko, ekspresi Liu Zuolin langsung menjadi gelap. Meskipun penjaga toko itu seperti semut baginya, dia masih seorang karyawan pemilik toko ini. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Selama penjaga toko tidak bertindak di luar batas, dia tidak berani membalas sama sekali. Seperti kata pepatah, sebelum seseorang mengalahkan seekor anjing, seseorang harus melihat siapa tuannya. Untuk alasan ini, Liu Zuolin memusatkan semua kemarahannya pada Duan Lingtian. "Brat, apakah kamu mengatakan kamu belum pernah mendengar tentang klan Liu? Apakah Anda mencoba untuk menantang martabat klan Liu?" 2663 intersepsi. Sejak Liu Zuolin memasuki toko, Duan Lingtian hanya meliriknya sekilas sebelum mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan Liu Zuolin sama sekali, tidak takut bahkan jika Liu Zuolin mengancamnya dengan klan Liu. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan klan Liu di Kabupaten Sembilan Spektre, dia pernah mendengar tentang klan sebelumnya. Dia tahu klan adalah salah satu kekuatan paling kuat di Nine Spectre County. Klan Qiyu, di mana Zheng Qiyu, tetua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten itu berasal, hampir setenar klan Liu. Karena Zheng Qiyu, kekuatan keseluruhan klan Qiyu lebih kuat. Dia tidak takut dengan klan Qiyu, apalagi klan Liu. Baginya, Liu Zuolin yang mengira dia bisa bertindak sesuka hatinya hanya karena dia berasal dari klan Liu seperti lelucon. "Kau berani mengabaikanku?" Liu Zuolin sangat marah ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Energi asal surgawi mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Saat Liu Zuolin hendak bergerak, pria tua dengan ekspresi kosong yang berdiri di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan Liu Zuolin. Dia bertanya kepada Duan Lingtian dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi tanpa ekspresi. Dia menatap Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Meskipun dia tidak mengenal Duan Lingtian, karena Duan Lingtian membeli ramuan obat untuk memperbaiki pil bergizi roh, itu berarti bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi primitif setidaknya atau dia mendapat dukungan dari seorang alkemis surgawi. Secara alami, dia pikir Duan Lingtian lebih mungkin mendapat dukungan dari seorang alkemis surgawi. Ini karena dia bisa merasakan aura Duan Lingtian dan tahu bahwa Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun. Dia belum pernah mendengar seseorang menjadi alkemis surgawi dalam waktu kurang dari 100 tahun, apalagi seorang alkemis surgawi yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Dia tidak akan terkejut jika seseorang yang lebih muda dari 100 tahun berhasil mendapatkan api surgawi. Namun, menjadi seorang alkemis surgawi dan pil pemurnian lebih dari sekadar memiliki api surgawi. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai sangat sulit, banyak pengalaman dan latihan yang dibutuhkan. Dia juga sangat menyadari bahwa bahkan jika dia belum pernah mendengar atau melihat seorang alkemis surgawi yang berusia di bawah 100 tahun, itu tidak berarti mereka tidak ada. Hanya saja dia yakin tidak ada orang seperti itu di tempat-tempat di bawah kekuasaan Istana Raja King. Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan wajah lurus, "Seseorang yang tidak bisa kamu sakiti." Dia telah merasakan niat membunuh Liu Zuolin sebelumnya, dia tidak berharap orang tua itu menghentikan Liu Zuolin sebelum Liu Zuolin bisa bergerak. Untuk alasan ini, dia menanggapi orang tua itu. Dia berbalik segera setelah dia selesai berbicara. Pada saat ini, penjaga toko muncul dari belakang dengan cincin tata ruang di tangan. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata, "Semua ramuan obat yang Anda minta ada di dalam. Ada total 373 set ramuan obat. Umumnya, toko kami menjual satu set untuk satu batu surgawi terkemuka. Karena Anda membeli begitu banyak set, kami memberi Anda diskon. Ini akan menghabiskan 370 batu surgawi yang menonjol secara total." Dia sangat hormat, karena dia menemukan Duan Lingtian bukan dari klan Liu, dan dia yakin Duan Lingtian bukan salah satu dari alkemis surgawi primitif dari perkebunan gubernur kabupaten.
dia menganggap Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi dari tempat lain. Untuk datang ke Kabupaten Sembilan Hantu, dia pikir Duan Lingtian harus memiliki urusan yang harus diselesaikan di sini. Tanpa memedulikan, setelah mendengar ini, Liu Zuolin yang merasa dipermalukan oleh Duan Lingtian berkata sambil mencibir, 370 batu surgawi terkemuka. Apakah Anda mampu membelinya? Bagaimanapun, 370 batu surgawi yang menonjol bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan di klan Liu, selain pejabat tinggi, tidak banyak dari mereka yang mampu menghabiskan begitu banyak uang. Duan Lingtian memberikan cincin tata ruang yang tidak diklaim kepada penjaga toko dan berkata dengan acuh tak acuh, ada 400 batu surgawi yang menonjol di sana. Ambillah kembaliannya, saya sangat senang dengan layanan Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Liu Zuolin dan lelaki tua di belakangnya. Terima kasih. Mata penjaga toko berbinar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan yang begitu murah hati. Dia diberi 30 batu surgawi terkemuka hanya untuk penjualan ini. Setelah dia memverifikasi jumlah batu surgawi yang benar di cincin tata ruang, dia mengangguk dan mengklaim kepemilikan cincin itu sebelum dia menyerahkan cincin tata ruang yang berisi ramuan obat kepada Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian menyimpan cincin tata ruang, dia bertanya kepada penjaga toko, apakah Anda tahu di mana saya bisa membeli kuali untuk memurnikan pil? Semua orang, termasuk Liu Zuolin dan lelaki tua itu, terkejut. Ai, apakah kamu berencana untuk memurnikan pil itu sendiri? Penjaga toko memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya sebelum dia dengan cepat berkata, atau mungkinkah Celestial Alchemist yang kamu layani tidak memiliki kuali saat ini? Saya sedang memperbaikinya sendiri, Duan Lingtian berkata, jadi, apakah Anda tahu di mana saya bisa mendapatkan kuali? Beritahu saya jika Anda tahu. Kalau tidak, saya akan mencarinya sendiri. Saya lakukan. Penjaga toko, tentu saja, sangat ingin mengungkapkan semua yang dia ketahui kepada pelanggan dermawan ini yang telah memberinya 30 batu surgawi terkemuka sebagai tip. Dia mendaftar toko-toko terdekat yang membawa kuali. Terima kasih. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan meninggalkan toko setelah itu. Setelah Duan Lingtian pergi, Liu Zuolin memelototi penjaga toko sebelum dia pergi dengan orang tua di belakangnya. Matanya berkilat saat dia berkata, Paman Li, haruskah kita melakukan sesuatu? Orang ini mungkin memiliki banyak Celestial Stone yang menonjol, tapi dia terlihat cukup muda. Ini berarti basis kultivasinya mungkin rendah juga. Orang tua itu berkata, dia seharusnya berusia kurang dari 100 tahun. Berusia kurang dari 100 tahun. Meskipun Liu Zuolin tahu bahwa Duan Lingtian masih muda, dia tidak menyangka Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun. Setelah menemukan ini, roda di pikirannya mulai berputar. Tuan muda, dia mungkin tidak lebih tua dari 100 tahun, tetapi berdasarkan bagaimana dia dengan mudah menghabiskan 400 batu surgawi yang menonjol, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Terlebih lagi, auranya juga tidak sederhana. Orang tua itu sedikit ragu-ragu. Bukankah berisiko bagi kita untuk bertindak? Meskipun ini bukan rodeo pertamanya, dia merasa sedikit tidak nyaman kali ini. Pemuda berbaju ungu itu tampak seperti kacang yang sulit dipecahkan. Jangan khawatir, Liu Zuolin menatap lelaki tua itu dengan penuh arti. Jangan lupa, kita belum pernah gagal sebelumnya. Sementara itu, Duan Lingtian berjalan di jalan utama dan menuju ke toko yang menjual kuali. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia menyipitkan matanya yang berkedip dingin. Mereka mengikutiku. Apa yang mereka inginkan? Duan Lingtian yang awalnya terburu-buru untuk membeli kuali tiba-tiba berubah arah dan berjalan ke gang kecil. Suara mendesing. Begitu Duan Lingtian memasuki gang kecil, Liu Zuolin dan lelaki tua itu muncul di depannya, menghalangi jalannya. Apa yang kamu inginkan? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, jelas tidak terganggu oleh kemunculan mereka yang tiba-tiba. Ekspresi Liu Zuolin berubah tak sedap dipandang saat melihat Duan Lingtian masih bisa menjaga ketenangannya. Dia memelototi Duan Lingtian dan berkata, bocah, salahkan keberuntunganmu karena menabrakku hari ini. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tetapi Anda tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Mengapa kau berencana menahanku di sini? Duan Lingtian masih terdengar acuh tak acuh. Tidak hanya itu, tapi kami akan membunuhmu.
Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak memamerkan kekayaanmu secara terbuka. Liu Zuolin mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, "Paman Li, lakukan." Bang! Ledakan keras terdengar di udara saat lelaki tua itu bergerak dengan kecepatan kilat dan menyerang dengan telapak tangannya. Mata Duan Lingtian dingin saat dia mengejek dengan keras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Puluhan ribu sinar pedang keluar dari tubuh Duan Lingtian, membuatnya terlihat seterang matahari. Bab 2664 Tawaran yang Memalukan Ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, jejak telapak tangan dari serangan lelaki tua itu tampaknya mengisi kekosongan dan jatuh pada Duan Lingtian saat puluhan ribu sinar pedang keluar dari tubuhnya untuk bertahan melawan serangan itu. Bang, 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 bumi bergetar saat gelombang dan gelombang kejut berdesir keluar. Siu, 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 tidak butuh waktu lama sebelum suara teriakan pedang menenggelamkan suara ledakan. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, lelaki tua yang dipanggil Liu Zuolin sebagai Paman Li tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Sinar pedang yang keluar dari pemuda berbaju ungu itu dengan mudah menangkis serangannya. Matanya tampak jernih pada saat ini, sedikit ketakutan dan penyesalan bisa terlihat di matanya. Jika dia masih tidak menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti, dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Mencari kematian, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini terdengar seperti lonceng yang menandakan kematian di telinga orang tua itu. Dia mulai panik dan membuka mulutnya dalam upaya untuk berbicara. Namun, sebelum kata-kata bisa keluar dari mulut lelaki tua itu, puluhan ribu sinar pedang bergabung menjadi formasi pedang yang jatuh pada lelaki tua itu seperti sekelompok meteor. Darah berceceran di mana-mana, membuat gang kecil itu menjadi merah. Kemudian, formasi pedang menghilang ke udara tanpa jejak. Liu Zuolin yang baru saja sadar kembali memucat. Dia gemetar hebat saat dia melihat ke gang yang berlumuran darah. Bau darah di udara menyebabkan kakinya melemah dan membuat tulang punggungnya merinding. Dia merasakan sesuatu yang dingin mengalir di kakinya. Gedebuk, Liu Zuolin jatuh ke tanah, duduk di genangan air seni. Bau urin bercampur bau darah menguar di udara. Bukankah kamu berencana membunuhku setelah merampokku? Duan Lingtian memandang Liu Zuolin yang telah pipis di celananya dengan jijik saat dia dengan dingin berkata, "Karena antekmu sudah mati, kamu harus melakukan perbuatan itu." Kamu, Liu Zuolin memandang Duan Lingtian dan tergagap, "Kakakmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda melakukannya, klan Liu tidak akan membiarkan Anda pergi. Ayahku adalah pemimpin klan dari klan Liu." Dia dengan cepat mengungkapkan identitasnya dengan harapan menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun, ayahnya adalah pemimpin klan dari salah satu dari 5 klan utama di Nine Spectre City. Klan Liu. Duan Lingtian tertawa setelah mendengar kata-kata Liu Zuolin. "Sepertinya kamu sangat percaya diri pada klanmu. Karena itu, aku akan memberimu kesempatan dan membiarkanmu pulang." Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan Liu Zuolin. Matanya bersinar sesaat sebelum dia bertanya dengan takut, Kamu akan mengizinkanku untuk kembali ke klan Liu. Aku tidak hanya akan mengizinkanmu kembali ke klan Liu, tapi aku juga akan mengikutimu kembali." Kata Duan Lingtian. Ekspresi Liu Zuolin berubah saat dia bertanya dengan suara gemetar, "Kakakmu? Siapa kamu?" Meskipun dia tidak terlalu pintar, dia tidak bodoh. Karena pemuda berpakaian ungu mengizinkannya untuk kembali dan bahkan berencana untuk mengikutinya kembali, jelas pemuda berpakaian ungu itu percaya diri dan tidak takut pada klan Liu. Pada saat ini, dia sadar bahwa dia mungkin telah memilih target yang salah. "Jika kamu tidak ingin kembali ke klan Liu, aku tidak keberatan mengirimmu untuk menemani lelaki tua itu di akhirat." Nada bicara Duan Lingtian dingin. Kata-kata ini mengejutkan Liu Zuolin. Tubuhnya bergetar saat dia meninggalkan gang kecil dengan tergesa-gesa, menuju ke rumah klan Liu. Dia menoleh beberapa kepala saat dia melaju menuju mansion. Bukankah itu Liu Zuolin, tuan muda dari klan Liu? Apa yang terjadi? Kenapa dia terlihat seperti sedang panik? Siapa tahu. Namun, saya yakin saya mencium bau urin ketika dia berlari melewati saya. Bau urin? Apakah kamu bercanda? Diskusi serupa dapat didengar di sepanjang jalan. Orang-orang begitu asyik dengan percakapan mereka sehingga mereka tidak menyadari sosok ungu membuntuti Liu Zuolin di langit. Tuan muda,
Anda, apa yang terjadi padamu? Para penjaga yang ditempatkan di gerbang rumah klan Liu terkejut ketika mereka melihat keadaan Liu Zuolin dan mencium bau urin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tuan muda mereka dalam keadaan seperti itu. Namun, Liu Zuolin tidak berkenan untuk membalas para penjaga. Dia menyerbu ke dalam dengan panik untuk mencari ayahnya, pemimpin klan dari klan Liu. Sementara itu, Duan Lingtian berkata melalui transmisi suara, "Aku akan menunggumu di luar aula utama." Ini membuat Liu Zuolin semakin ketakutan. Siapa dia? Meskipun dia selalu yakin akan kekuatan klan Liu, dia menjadi semakin cemas saat menghadapi Duan Lingtian yang sepertinya tidak takut dengan klan Liu. Duan Lingtian yang melayang di udara di atas aula utama di rumah klan Liu bergumam pada dirinya sendiri, karena klan Liu adalah salah satu dari 5 klan utama di Kabupaten Sembilan Hantu, klan Liu seharusnya cukup kaya, kan? Dia jelas bermaksud meminta uang dari orang-orang ini. Dia tidak merasa buruk. Lagi pula, seperti kata pepatah, apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika tidak, dia tidak akan mengikuti Liu Zuolin di sini. Sekitar 15 menit kemudian, suara mendesing. Dua embusan angin bertiup ke aula utama, dan 2 sosok muncul di dekat Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Ayah, itu dia. Duan Lingtian yang sedang beristirahat membuka matanya saat mendengar suara Liu Zuolin. Dia melihat Liu Zuolin dan seorang pria parubaya yang memiliki kemiripan dengan Liu Zuolin. Namun, pria parubaya itu memiliki suasana yang stabil tentang dia, tidak seperti Liu Zuolin. "Tuan, saya harap Anda bisa menjadi orang yang lebih besar dan memaafkan anak saya atas pelanggarannya. Selama Anda bersedia untuk menyelamatkan hidup anak saya, Liu Dongping, bersedia menawarkan 1000 batu surgawi primitif sebagai kompensasi. Apakah ini tawaran yang bisa diterima?" Setengah baya sangat hormat ketika dia berbicara. "Liu Dongping, Anda adalah pemimpin klan dari klan Liu?" Duan Lingtian bertanya dengan tenang. "Ya," Liu Dongping mengangguk. Duan Lingtian memandang Liu Dongping sejenak sebelum dia berkata, "Kamu lebih pintar dari anakmu." Liu Dongping memaksakan dirinya untuk tertawa sebelum berkata, "Terima kasih atas pujiannya, Tuan." Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke Liu Zuolin sebelum dia berkata, "Yah, jika putramu hanya bermaksud untuk merampok uang dan ramuan obatku, 1000 batu surgawi yang terkemuka sudah cukup. Sayangnya, dia juga ingin membunuhku. Aku selalu memiliki kebiasaan untuk tidak membiarkan mereka yang berniat membunuhku hidup." Dia berhenti sejenak sebelum dia perlahan berkata, "Pemimpin klan Liu. Apakah nyawa putramu hanya bernilai 1000 batu surgawi yang menonjol? Berapa banyak batu surgawi yang Anda inginkan, Tuan?" Liu Dongping bertanya saat wajahnya sedikit berkedut. Jelas sekali dia sedang menahan amarahnya. Berdasarkan keadaan putranya, pemuda berbaju ungu itu harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, terlintas di benaknya bahwa pemuda berpakaian ungu itu mungkin juga menggertak. Namun, sebagai pemimpin klan dari klan Liu, Liu Dongping tentu saja lebih berpandangan jauh ke depan. Dia tidak bisa mengambil risiko sehingga dia lebih suka berpikir bahwa pemuda berbaju ungu itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Duan Lingtian melirik Liu Zuolin saat dia berkata tanpa perubahan dalam nada suaranya, 100.000 batu surgawi yang menonjol. "Jika Anda memberi saya 100.000 batu surgawi yang menonjol, saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya." 100.000 batu surgawi terkemuka. Duan Lingtian menemukan nomor ini setelah memperhitungkan jumlah batu surgawi terkemuka yang dia temukan di cincin spasial Zoutong, penatua terhormat pertama di tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Hantu. Dia telah menemukan 50.000 batu surgawi terkemuka di cincin tata ruang Zoutong. 100.000 batu surgawi yang menonjol. Liu Zuolin dan Liu Dongping tercengang mendengar permintaan Duan Lingtian. Ekspresi Liu Dongping berubah drastis saat dia berteriak, "Tuan, klan Liu adalah salah satu dari 5 klan utama di kota 9 Spectre County, dan Liu Dongping adalah pemimpin klannya. Wajar jika dia memiliki harga dirinya juga." Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya ketika dia mendengar permintaan keterlaluan Duan Lingtian. Dia memelototi Duan Lingtian saat dia berkata, "Kamu terlalu banyak menuntut. 2.000 batu surgawi terkemuka. Ini adalah yang terbaik yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Jika kamu tidak mau, aku..." Dia berhenti sejenak, menelan kata-kata mengancam yang menggantung di ujung lidahnya. Bab 2665 Membunuh Alkemis Surgawi.
Liu Dongping tidak dapat menghasilkan 100.000 batu surgawi yang menonjol. Masih tidak mungkin untuk mendapatkan jumlah batu surgawi ini bahkan jika semua anggota klan berkontribusi. Yah, tidak kecuali dia menjual beberapa bisnis mereka yang lebih menguntungkan. Namun, bagaimana dia bisa rela melakukan hal seperti ini? Duan Lingtian bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, jika saya menolak, apa yang akan Anda lakukan, pemimpin klan Liu? Setelah mendengar ini, Liu Dongping merasakan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia berpikir dalam hati, sepertinya aku benar-benar tidak mampu menyinggung pemuda ini. Merasa tidak nyaman, dia memutuskan untuk berkompromi. Tuan, bagaimana dengan 3.000 batu surgawi yang menonjol? Saya hanya memiliki 3.000 batu surgawi yang menonjol. Aku tidak bisa memberimu lagi. Duan Lingtian memandang Liu Zuolin dengan niat membunuh saat dia berkata dengan sembrono, "Yah, jika itu masalahnya, kamu tidak punya pilihan selain membunuh putramu." "Ayah!" Liu Zuolin berteriak ketakutan. Dia dengan cepat bergegas dan bersembunyi di belakang Liu Dongping seolah-olah Liu Dongping adalah penyelamat terakhirnya. "Ayah, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Liu Dongping memelototi Duan Lingtian dan berkata dengan kasar, "Tuan, jangan memaksakan keberuntunganmu." Meskipun dia kecewa pada putranya, dia, tentu saja, tidak ingin putranya terluka. Apalagi Liu Zuolin adalah putra satu-satunya. "Jangan memaksakan keberuntunganku." Duan Lingtian menyeringai. "Pemimpin klan Liu, demi Anda sendiri dan demi klan, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan putra Anda. Aku punya urusan yang belum selesai dengannya." Liu Dongping mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi dengan token giok dan menyuntikkan energi asal surgawi ke dalamnya. Token giok kemudian terbang ke segala arah di mansion. Komunikasi jimat surgawi. Duan Lingtian dapat dengan mudah mencegat semua jimat, tetapi dia tidak berpikir itu perlu dilakukan. Dia menatap Liu Dongping dan berkata, "Saya pikir Anda adalah orang yang bijaksana. Namun, sepertinya Anda hanya orang bodoh yang terlalu protektif. Bersiaplah untuk mati bersama putramu dan seluruh klanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan segera pergi dan berhenti berbicara omong kosong di sini. Ketika pembangkit tenaga klan tiba, sudah terlambat bagimu untuk pergi." Liu Dongping menjawab dengan tenang saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Meskipun dia adalah pemimpin klan, dia bukan yang terkuat di klan. Ada 3 tetua tertinggi yang lebih kuat darinya di klan. Salah satu dari mereka juga seorang penatua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten. Dia menduduki peringkat ketiga di antara para tetua dalam perkebunan di perkebunan. Keyakinan seperti itu, aku ingin melihat bagaimana orang-orangmu akan menghentikanku. Duan Lingtian menyeringai ketika dia mendengar kata-kata Liu Dongping, mengabaikan ancamannya. Mereka menunggu pembangkit tenaga listrik datang, dan rasanya seperti bertahun-tahun bagi ayah dan anak itu. Liu Dongping bertanya dengan marah melalui transmisi suara, "Kamu anak yang tidak berbakti. Siapa yang kau sakiti?" "Saya tidak tahu, ayah," jawab Liu Zuolin. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berkata, "Haruskah saya memberitahu ibu tentang ini?" Meskipun keluarga Pang lemah, leluhur mereka adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah Celestial Emas yang menyeluruh di Nine Spectre County. Dia paman dari ibu, dan dia sangat mencintainya dan memperlakukannya seperti putri kandungnya. Dia tidak akan menolak permintaannya, kan? Matanya bersinar terang sekarang setelah dia menemukan garis kehidupan lain. "Baiklah, katakan padanya tentang ini. Mudah-mudahan dia mau memberi pelajaran pada bocah ini." Liu Dongping menjawab. Ketakutannya tampaknya telah mereda saat dia melihat Duan Lingtian lagi. Liu Zuolin mengangkat tangannya dan menghasilkan jimat surgawi komunikasi lainnya. Mirip dengan sebelumnya, Duan Lingtian tidak menghentikan Liu Zuolin untuk meminta bantuan. Dia tidak takut. Setelah beberapa detik, banyak sosok dari seluruh mansion mulai berjalan menuju Liu Dongping. Sosok-sosok itu terdiri dari pria-pria dari berbagai usia. Ada pria tua, pria parubaya, dan pria muda. Terlepas dari itu, mereka semua lebih kuat dari Golden Celestial biasa. Apa yang terjadi, pemimpin klan? Siapa yang berani datang dan mencari masalah? Sebagian besar dari mereka memandang Duan Lingtian dengan penuh permusuhan di mata mereka seolah-olah dia telah membunuh keluarga mereka. Liu Dongping menjawab dengan sungguh-sungguh, "Orang ini membunuh penatua Liu Li, dan dia sekarang mengincar nyawa putraku." Dia membunuh penatua Liu Li. Sial,
Kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup, bocah. Kamu harus membayar dengan nyawamu. Para tetua klan Liu dipenuhi dengan kemarahan yang merasa benar sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Mereka tidak bodoh, karena pemuda berpakaian ungu itu masih hidup, dan pemimpin klan telah memanggil mereka, itu berarti pemimpin klan tidak bisa menghadapinya. Karena mereka lebih lemah dari Liu Dongping, bunuh diri jika mereka bergerak sekarang. Astaga, astaga, dua orang tiba di lokasi. Salah satunya adalah pria tua dengan rambut beruban, dan yang lainnya adalah pria paruh baya dengan tubuh rata-rata. Salam, sesepuh tertinggi. Orang-orang dari klan Liu menyambut dua pendatang baru secara bersamaan. Ada apa, Dongping? Tanya lelaki tua itu. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat muda untuk usianya. Paman kedua, ini seperti ini. Liu Dongping menceritakan apa yang terjadi dengan nada hormat. Dia telah berbicara dengan jujur sehingga semua orang tahu bahwa Liu Zuolin yang menyebabkan masalah ini. Pemuda berbaju ungu ini bukanlah orang yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu kami tiba. Selain itu, dia tampaknya tidak peduli bahkan setelah sesepuh tertinggi telah tiba. Dia sepertinya tidak takut. Para tetua merasa tidak nyaman. Pria parubaya, seorang penatua tertinggi di klan Liu, melirik Duan Lingtian dengan dingin dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal. 9 Spectre County adalah wilayah kami. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan pergi. Yah, bagaimana jika aku tidak tahu apa yang baik untukku? Duan Lingtian membalas, kalau begitu, kamu hanya bisa mati di sini. Ekspresi pria parubaya itu menjadi gelap saat dia melihat Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat orang mati yang sedang berjalan. Tidak hanya dia seorang penatua tertinggi di klan Liu, tetapi dia juga seorang alkemis surgawi primitif. Bahkan Tian Jiu, gubernur Kabupaten 9 Spectre County, akan memberinya rasa hormat sebagai seorang alkemis surgawi. Lagi pula, jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mampu mati bersama dengan surgawi emas yang menyeluruh. Lagi pula dia bisa meledakkan api surgawinya. Untuk alasan ini, dia sangat sombong. Apakah begitu? Duan Lingtian menjawab dengan dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia bergerak. Suara mendesing. Ribuan sinar pedang melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan menyatu menjadi formasi pedang. Formasi pedang menyapu ke arah pria paruh baya itu. Kali ini Duan Lingtian tidak menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang. Dia hanya menggunakan pedang surgawi primitif. Bahkan saat itu, kecepatannya sangat cepat. Mereka yang lebih lemah dari Celestial Golden Overarching Agung sama sekali bukan tandingannya. Hanya dalam sekejap mata, pria parubaya, seorang penatua tertinggi dan alkemis surgawi di klan Liu, yang merupakan surgawi emas matahari indigo diselimuti oleh formasi pedang, meninggalkan tubuhnya penuh dengan lubang. Apalagi meledakkan Celestial Fire-nya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bab 2666 Liu Qian, penatua perkebunan dalam Celestial Alchemist dari klan Liu tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan membuat langkah mendadak seperti itu. Apalagi kecepatan Duan Lingtian terlalu cepat. Kalau tidak, dia tidak akan terbunuh begitu cepat bahkan jika dia bukan tandingan Duan Lingtian. Begitu Duan Lingtian membunuh pria parubaya itu, dia menemukan api abu-abu di tubuhnya telah keluar dari potongan logam yang rusak di sebelah jiwanya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saat melesat keluar dari tubuhnya ke tubuh pria parubaya itu. Apa yang diinginkannya? Duan Lingtian yang penasaran menggunakan kesadaran surgawi untuk melacak api abu-abu. Dia menemukan api abu-abu menyerap api biru di tubuh pria parubaya itu. Kesadaran menyadarkannya. Apakah itu api surgawi? Penatua tertinggi yang saya bunuh adalah seorang alkemis surgawi primitif. Dia merasakan sedikit ketakutan ketika memikirkan hal ini. Lagi pula, ada risiko para alkemis surgawi meledakkan api surgawi mereka. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega. Untungnya, saya berhasil membunuhnya dengan serangan. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan api abu-abu telah kembali ke tubuhnya dan memasuki potongan logam yang rusak setelah melahap api surgawi pria paruh baya itu. Dia bingung, apa yang terjadi? Jika saya tidak salah, api surgawi seorang alkemis surgawi akan menghilang begitu sang alkemis meninggal. Jika saya belum pernah mendengar tentang api surgawi yang mampu menyerap api surgawi lainnya. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa api abu-abu di tubuhnya bukanlah api surgawi,
tetapi api kekacauan surgawi yang lebih unggul dari api surgawi. Api surgawi kekacauan miliknya hanya dalam bentuk kedua, tidak dapat dibandingkan dengan api kekacauan surgawi dalam bentuk kesembilan, bentuk yang sempurna. Bentuk kedua dari api surgawi kekacauan sebanding dengan api surgawi yang biasa-biasa saja. Sementara Duan Lingtian disibukkan dengan pikirannya tentang api abu-abu, orang-orang dari klan Liu tercengang ketika mereka menyaksikan penatua tertinggi mereka dibunuh. Butuh waktu lama sebelum mereka secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka. Penatua Liu Qing sudah mati. Tidak hanya Penatua Liu Qing seorang alkemis surgawi, tetapi dia juga seorang surgawi emas Indigo Sun. Namun, pemuda berpakaian ungu ini membunuhnya hanya dengan satu serangan. Bahkan jika pemuda berbaju ungu itu melancarkan serangan diam-diam, setidaknya dia harus menjadi seorang Indigo Sun Golden Celestial. Di klan kami hanya memiliki 2 Indigo Sun Golden Celestial. Tetua klan Liu benar-benar terkejut dengan kematian tetua tertinggi mereka. Mereka memandang Duan Lingtian dengan ketakutan dan kepanikan. Dia membunuh penatua Liu Qing. Liu Zuolin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak membayangkan pemuda berbaju ungu itu mampu membunuh salah satu sesepuh tertinggi mereka. Tidak hanya Liu Qing seorang alkemis surgawi, tetapi dia juga seorang surgawi emas Indigo Sun yang jauh lebih kuat dari ayahnya. Dia pasti seorang Indigo Sun Golden Celestial setidaknya karena dia dengan mudah membunuh penatua Liu Qing. Tapi, bagaimana ini mungkin? Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Liu Zuolin mengingat kata-kata Liu Li kepadanya sebelumnya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang di bawah usia 100 tahun yang merupakan Celestial Emas Indigo Sun akan datang ke Nine Spectre County. Tubuh Liu Dongping bergetar karena marah saat dia berkata, "Kakao, beraninya kau membunuh penatua Liu Qing. Hanya ada 3 alkemis surgawi primitif di Nine Spectre County. Liu Qing adalah salah satunya. Dia tak tergantikan. Tidak ada keraguan bahwa kematian Liu Qing adalah kerugian besar bagi klan Liu." Pria tua berpakaian abu-abu, penatua tertinggi lainnya di klan Liu, memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Dia tidak lagi berani meremehkan Duan Lingtian. "Siapa kamu?" Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, sebuah suara keras dan arogan terdengar di udara, tampaknya mampu mengguncang rumah klan Liu. "Siapa yang berani bertindak begitu berani di sini?" Suara ini, bukankah penatua Liu Qian? Bukankah dia biasanya tinggal di tanah milik gubernur kabupaten? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Apakah penatua Liu Qian berbicara tentang kita atau pemuda itu? Bagaimanapun, pasti ada alasan untuk kepulangannya yang tiba-tiba. Liu Qian adalah salah satu dari 3 tetua tertinggi di klan Liu. Di antara mereka bertiga, dia juga yang terkuat. Di perkebunan gubernur kabupaten, dia menduduki peringkat ketiga di antara semua tetua dalam perkebunan. Ini penatua Liu Qian. Dia kembali. Setelah memastikan itu adalah Liu Qian, mata banyak orang dari klan Liu menjadi cerah. Paman kedua, Liu Zuolin menyapa Liu Qian. Suaranya membawa secercah harapan. Suara mendesing. Embusan angin menandai munculnya sosok tinggi. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau muda dengan tubuh yang kuat muncul di depan mata semua orang. Dia memiliki mata besar, alis tebal, dan wajah persegi. Dia tampak kasar di sekitar tepi, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan. "Salam, penatua Liu Qian." Anggota klan dari klan Liu menyapa Liu Qian serempak saat mereka membungkuk hormat. "Paman kedua," Liu Zuolin berteriak dengan penuh semangat. "Kakak kedua, kamu akhirnya pulang." Liu Dongping menghela nafas lega. Mata Liu Qian mendarat di mayat Liu Qing yang penuh dengan lubang di atap aula besar. Matanya melebar kaget sebelum ekspresinya menjadi gelap. Liu Qing. Tidak hanya Liu Qing seorang alkemis surgawi di klan Liu, tetapi Liu Qing adalah teman bermain masa kecil Liu Qian juga. Mereka berbagi hubungan dekat. Selain itu, Liu Qing telah memberikan kontribusi besar untuk pencapaiannya hari ini. Botol-botol Celestial Pills yang tak ada habisnya yang diberikan Liu Qing kepadanya telah sangat membantunya meningkatkan kekuatannya. Faktanya, Liu Qing memiliki posisi yang lebih tinggi di hatinya dibandingkan dengan saudara kandung tertuanya, Liu Dongping. "Siapa yang melakukan ini?" Liu Qian meraung. Matanya melihat sekeliling sebelum akhirnya mendarat di Duan Lingtian, satu-satunya orang asing yang hadir di tempat kejadian. "Apakah itu kamu?" Liu Qian menatap Duan Lingtian dengan ganas. Dia sangat ingin mencabik-cabiknya. Duan Lingtian mengabaikan Liu Qian.
Perhatiannya tertuju pada dua sosok yang datang dari timur. Salah satu sosok itu milik seorang wanita yang tampak cemas sementara sosok lainnya milik seorang lelaki tua tegap yang tidak terlalu tinggi. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Dia memiliki rambut putih dan wajah penuh janggut. Dipasangkan dengan alisnya yang lebat, dia memiliki aura yang mengintimidasi, tidak berbeda dengan Raja Binatang Buas di wilayahnya. Liner, apa kamu baik-baik saja? Wanita itu berteriak begitu dia tiba. Ibu, aku baik-baik saja. Liu Zuolin melambaikan tangannya dengan penuh semangat pada wanita itu. Wanita itu bergegas ke Lin Zuolin dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah dia memastikan putranya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Hanya dalam sepersekian detik, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, membuatnya tampak seperti asura perempuan. Dia bertanya, Liner, siapa yang ingin membunuhmu? Bab 2667 Tubuh Emas 100 Kaki, Ibu, ini dia. Liu Zuolin menjawab ibunya sambil memelototi Duan Lingtian. Tiba-tiba, dia tidak lagi pemalu seperti sebelumnya. Dia sekarang seperti anjing gila yang tidak sabar untuk menerkam Duan Lingtian dan menancapkan giginya ke Duan Lingtian. Ibu Liu Zuolin, Pang Yuan, menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan niat membunuh bersinar di matanya begitu dia mendengar kata-kata Liu Zuolin. Ekspresi marah di wajahnya berubah menyedihkan ketika dia berbalik untuk melihat pria tua yang datang bersamanya. Paman tertua, pada saat ini, Liu Qian menyapa lelaki tua itu, Penatua Pang Bing. Dia tidak terkejut dengan kehadiran lelaki tua itu karena saudara iparnya adalah keponakan lelaki tua itu. Orang tua itu adalah kepala tetua dari tetua perkebunan dalam di perkebunan gubernur kabupaten di Kabupaten Nine Spectre. Dia secara luas dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah Grid Overarching Golden Celestials di Nine Spectre County. Kekuatannya, tentu saja, melampaui Liu Qian dan Zheng Qiyu yang juga merupakan tetua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten. Jadi, kamu bocah yang ingin membunuh cucuku. Pang Bing memandang Duan Lingtian. Matanya tampak jernih dan tenang, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat niat membunuh berkelebat di kedalaman matanya. Duan Lingtian melirik Pang Bing dan berkata dengan nada ringan, Pang Bing, dengarkan nasihatku. Sebaiknya Anda tidak ikut campur dengan masalah ini agar klan Pang tidak mendapat masalah. Matanya tajam ketika dia berbicara. Segera setelah Liu Qian menyapa lelaki tua itu, dia sudah tahu bahwa Pang Bing adalah kepala sesepuh di tanah milik gubernur kabupaten. Karena Pang Bing adalah kepala tetua, dia pasti lebih kuat dari Zheng Qiyu. Pang Bing terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Segera setelah itu, wajahnya memerah karena marah saat dia memelototi Duan Lingtian. Beraninya kau membual di depanku. Dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah pemangsa yang melihat mangsanya. Energi yang mengesankan melonjak dari tubuhnya dan menyapu Duan Lingtian. Pada saat ini, Liu Qian, salah satu tetua tertinggi di klan Liu dan seorang tetua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten, bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Ekspresinya gelap ketika dia berbicara. Dia telah berbicara dengan Liu Dongping, saudaranya, melalui transmisi suara dan mengetahui tentang detail masalah ini. Dia telah mengetahui bahwa teman baiknya, Liu Qing, seorang penatua tertinggi dari klan Liu dan seorang alkemis surgawi primitif, tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali ketika pemuda berpakaian ungu itu menyerang. Berdasarkan ini, dia cukup yakin pemuda berpakaian ungu itu setidaknya adalah puncak Valet Sun Golden Celestial. Siapa saya tidak penting, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh, selama klan Liu membunuh Liu Zuolin dan memberi saya 100.000 batu surgawi terkemuka, saya akan melepaskan masalah ini. Saya percaya Anda adalah orang bijak, Penatua Liu Qian. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, semua orang terdiam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Bocah ini terlalu berani. Dia tidak hanya ingin kita memberinya 100.000 batu surgawi yang menonjol, tetapi dia bahkan ingin Tuan Muda Lin mati. 100.000 batu surgawi yang menonjol. Saya khawatir bahkan jika kita menyerahkan semua batu surgawi yang kita miliki, kita masih tidak memiliki banyak batu surgawi. Kan? Ya, jika kita ingin mengumpulkan batu surgawi sebanyak ini, kita harus menjual beberapa bisnis klan kita. Siapa dia? Bahkan dengan Penatua Liu Qian dan Penatua Pang Bing yang merupakan tetua dalam perkebunan dari perkebunan gubernur kabupaten di sini, dia masih berani bertindak begitu berani.
Bukankah dia takut dengan tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Spektre? Anggota klan dari klan Liu bingung. Mereka tidak tahu mengapa pemuda berbaju ungu itu begitu berani. Kamu, Liu Qin sangat marah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Energi asal surgawinya mulai melonjak dari tubuhnya seperti nyala api. Suara ratapan yang mirip dengan hantu atau serigala mulai terdengar di udara. Penatua Pangbing, Anda bebas ikut campur jika itu yang Anda inginkan. Namun, segera setelah Anda bergerak, Anda juga harus memberi kompensasi kepada saya dengan 100.000 batu surgawi yang menonjol jika Anda ingin saya melepaskan masalah ini nanti. Sebaiknya Anda memikirkannya sebelum bertindak, kata Duan Lingtian dengan tatapan tajam. Pangbing yang telah pulih dari keterkejutannya sebelumnya berhasil mempertahankan ketenangannya kali ini. Sedikit kewaspadaan dan ketakutan bisa dilihat di matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Kamu siapa? Duan Lingtian tersenyum dan menjawab, saya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Penatua Pangbing. Kemudian, dia menoleh ke Liu Zuolin dan berkata dengan senyum sinis di wajahnya, Liu Zuolin, apakah Anda pikir Anda aman hanya karena Penatua Pangbing dan Penatua Liu Qian ada di sini? Ekspresi Liu Zuolin menjadi gelap. Dia tidak menyangka pemuda berbaju ungu itu masih bisa tetap tenang saat ini. Mungkinkah pemuda berbaju ungu itu benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa? Pada saat ini, Pang Yuan memelototi Duan Lingtian sebelum dia berkata kepada Pangbing, Paman tertua, bocah ini pasti memasang muka dan mencoba memanggil gertakan kami. Dia mencoba membodohimu. Itu mungkin. Pangbing sedikit mengangguk dan menatap Duan Lingtian sekali lagi. Namun, Yuaner, bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah klan Liu. Jika mereka dapat menyelesaikan ini, tidak perlu bagi saya untuk turun tangan. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak akan bertindak sebelum klan Liu mengambil tindakan. Setelah mendengar kata-kata Pangbing, Duan Lingtian berpikir dalam hati, tentu saja, semakin banyak pengalaman, semakin bijaksana menjadi. Dia tahu Pangbing hanya ingin melihat apakah klan Liu dapat menanganinya sebelum Pangbing bergerak. Karena Liu Qian telah kembali, Pangbing akan membiarkan Liu Qian menangani masalah ini. Jika Liu Qian dapat menyelesaikan masalah ini, maka Pangbing tidak perlu bertindak. Namun, jika Liu Qian gagal, maka, itu berarti di luar kemampuan Pangbing untuk menyelesaikan masalah ini juga. Dengan cara ini, Pangbing akan dapat dengan lancar keluar dari situasi ini dan menghindari menyinggung Duan Lingtian. Pang Yuan ingin terus membujuk Pangbing, tetapi dia tidak lagi melanjutkan ketika dia melihat Pangbing menggelengkan kepalanya padanya. Matanya menjadi lebih dingin ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Itu wajar karena Duan Lingtian ingin mengambil nyawa putranya. Dia tidak peduli dengan alasan mengapa Duan Lingtian menginginkan nyawa putranya. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada putranya. Tidak masalah jika puluhan juta orang mati selama putranya hidup. Sangat baik, Liu Qian memelototi Duan Lingtian dan berkata, karena kamu begitu percaya diri, biarkan aku melihat teknikmu. Saya harap teknik dan keterampilan Anda sesuai dengan kepercayaan diri Anda. Dia terbang keluar begitu dia selesai berbicara. Berdengung, 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 berdengung. Liu Qian mengeluarkan senjata surgawinya. Itu adalah pedang pendek yang setipis sayap jangkrik. Saat menebas, suara mendengung bisa terdengar di udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Liu Qian tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia menyerang Duan Lingtian. Bayangan ki pedangnya bisa dilihat di belakangnya. Ledakan, 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 ledakan memekakkan telinga terdengar di udara saat energi asal surgawi Liu Qian meningkat pesat. Hanya dalam sedetik, sosok raksasa setinggi 100 kaki muncul dan menyerbu bersama Liu Qian. Langkah kakinya membuat tanah bergetar. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat Liu Qian dan pedangnya ki bergabung dengan raksasa humanoid. Tidak butuh waktu lama sebelum pedang ki dan raksasa tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Liu Qian mulai tumbuh dengan kecepatan tinggi. Liu Qian yang tingginya 1,8 meter tiba-tiba tumbuh menjadi sekitar 100 kaki. Sosoknya yang besar menghalangi sinar matahari. Setelah memeriksa dengan kesadaran surgawi, dia menemukan itu bukan ilusi. Liu Qian benar-benar tumbuh lebih besar meskipun kelihatannya mustahil. Betapa luar biasa. Duan Lingtian tahu Liu Qian harus menggunakan metode surgawi atau kemampuan surgawi untuk tumbuh begitu besar.
Penatua Liu Qian menggunakan tubuh emas 100 kaki. Metode surgawi atau kemampuan surgawi yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh 10 kali lebih besar ini tidak mudah untuk dikuasai. Duan Lingtian, tentu saja, mendengar percakapan di sekitarnya. Bab 2668 membunuh seorang penatua dalam perkebunan. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa itu pasti metode surgawi yang primitif. Liu Qian yang telah tumbuh setinggi 100 kaki, dengan gemuruh meraung, "Bocah, mati." Hanya dalam sekejap mata, gelombang kejut yang mengerikan berdesir ke sekeliling, menyapu semua orang yang hadir di tempat kejadian. Banyak anggota klan Liu dengan basis kultivasi yang lebih lemah merasa gendang telinga mereka pecah dan mulai berdarah dari 7 lubang mereka. Bang, 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 Liu Qian melambaikan tangannya, memukul Duan Lingtian seolah-olah dia sedang mencoba untuk menghancurkan serangga. Duan Lingtian menemukan sinar pedang keluar dari telapak tangan Liu Qian. Pedang Qi mengelilinginya seolah mencoba memotong rute pelariannya. Telapak tangan Liu Qian semakin dekat ke Duan Lingtian. Berdasarkan situasi saat ini, tidak perlu waktu lama sebelum telapak tangan Liu Qian meremas Duan Lingtian. Penatua Liu Qian benar-benar tidak menahan diri begitu dia memutuskan untuk bertindak. Sepertinya dia tidak meremehkan pemuda berpakaian ungu ini. Itu yang diharapkan. Lagi pula, bocah ini dengan mudah membunuh Penatua Liu Qing. Meskipun Penatua Liu Qian bukan Celestial Emas Valet Sun, dia masih terkenal di antara Celestial Emas Indigo Sun. Elder Liu Qian jauh lebih kuat dari Valet Sun Golden Celestial biasa. Bahkan jika bocah ini adalah Valet Sun Golden Celestial, Elder Liu Qian masih mampu membuatnya menderita. Bahkan jika bocah itu tidak mati, dia akan terluka parah. Para tetua dari klan Liu berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka tidak melihat Duan Lingtian dan Liu Qian. Seolah-olah mereka takut untuk melewatkan bahkan detail terkecil dari pertempuran. Tepat saat telapak tangan Liu Qian hendak mendarat di Duan Lingtian, suaranya yang dingin terdengar di udara. "Mari kita lihat apakah kamu benar-benar mampu membunuhku." Semua orang yang hadir di rumah klan Liu dengan jelas mendengar kata-kata Duan Lingtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di bawah tatapan waspada semua orang, area di antara telapak tangan Liu Qian tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat cahaya datang dari sinar pedang yang jauh lebih cemerlang dari sinar pedang Liu Qian. Mereka membuat sinar pedang Liu Qian pucat dibandingkan. Seolah-olah seekor phoenix muncul di antara sekawanan ayam. Cahaya putih bersinar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga menyebabkan semua orang menyipitkan mata. "Siu!" Teriakan pedang terdengar di udara pada saat ini disertai dengan suara jeritan yang menyedihkan. Itu, suara Liu Qian. Ekspresi Pang Bing berubah drastis. Sedikit kelegaan bisa dilihat di matanya. Dia merasa beruntung karena tidak bertindak terlebih dahulu. Dia terus menyaksikan saat sinar pedang yang terang memotong tangan Liu Qian yang telah tumbuh setinggi 100 kaki. Pada saat yang sama, Liu Qian dikirim terbang kembali. Ketika Liu Qian akhirnya mendarat di kejauhan, semua orang sadar kembali satu demi satu. Mereka menyaksikan tubuh Liu Qian menyusut ke ukuran aslinya. Dia tampaknya telah kehilangan lengannya juga. Wajah Liu Qian sangat pucat saat darah menetes dari sudut mulutnya. Pedang surgawi yang setipis sayap jangkrik melayang di sampingnya, cahayanya telah redup. Terlepas apakah itu Liu Qian atau pedang surgawi, keduanya seperti anak panah yang berada di ujung penerbangannya. "Kamu, siapa kamu? Jika Anda berasal dari Nine Spectre County, Anda tidak bisa menjadi siapa-siapa. Kekuatanmu sangat dekat dengan Celestial Emas yang menyeluruh besar. Tidak banyak orang di bawah surgawi emas yang menyeluruh yang besar adalah lawanmu." Meskipun durasi pertarungan singkat, Liu Qian sangat menyadari kekuatan Duan Lingtian. Dia bisa mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah level yang lebih kuat dari Pang Bing yang dikenal luas sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah Grid Overarching Golden Celestials di Nine Spectre County. Setelah mendengar kata-kata Liu Qian, banyak orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke Pang Bing. Lagi pula, kata-kata Liu Qian sepertinya menunjukkan bahwa pemuda berbaju ungu itu mungkin lebih kuat dari Pang Bing. "Aku tidak sekuat dia," kata Pang Bing sambil menghela nafas, di bawah pengawasan semua orang. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Mustahil. Bagaimana ini mungkin?" Liu Zuolin berteriak. Wajahnya pucat pasi. Dia awalnya percaya pada Liu Qian. Siapa yang tahu, hanya dalam sekejap mata,
Liu Qian akan benar-benar dikalahkan. Terlebih lagi, bahkan Pang Bing mengakui bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian. Ekspresi Pang Yuan, yang berdiri di samping Liu Zuolin, berubah tak sedap dipandang. Dia akhirnya mengerti gawatnya situasi. Bahkan dengan penguatan, tidak ada yang bisa dilakukan klan Liu terhadap pemuda berpakaian ungu itu. Karena takut, dia buru-buru berkata, "Kakak ipar, cepat dan beritahu Gubernur Kabupaten Lord." Menurut pendapat Pang Yuan, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, Tian Jiyu, jelas lebih kuat dari pemuda berbaju ungu itu. Bagaimanapun juga, Tian Jiyu adalah seorang celestial emas yang menyeluruh besar yang benar-benar biru. Dia yakin pemuda berpakaian ungu, terlepas dari seberapa kuat dia, pasti akan mati jika dia melawan surgawi emas yang menyeluruh. Perbedaan kekuatan antara surgawi emas yang menyeluruh dan puncak surgawi emas seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Begitu Pang Yuan selesai berbicara, suara Duan Lingtian terdengar di udara, menyebabkan hati para penonton berdebar ketakutan. Karena kamu ingin tahu siapa aku, kamu dapat meluangkan waktu dan merenungkannya selama perjalananmu ke dunia bawah. Sebuah pikiran muncul di benak semua orang pada saat ini. Dia akan membunuh Penatua Liu Qian. Di bawah pengawasan semua orang, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyatu menjadi formasi pedang yang memancarkan aura mendominasi. Teknik ini, mata Pang Bing melebar sedikit. Samar-samar dia ingat pernah mendengar sesuatu tentang teknik ini. Itu tampak akrab baginya. Kamu berani membunuhku. Jika Anda membunuh saya, Gubernur Kabupaten Lord tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Liu Qian yang terluka parah menyebut Gubernur Kabupaten dengan harapan menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia bisa merasakan aura yang mendominasi dari formasi pedang dan tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Ekspresinya muram ketika dia berbicara untuk mempertahankan hidupnya. Dia cukup yakin Duan Lingtian tidak akan berani membunuhnya. Bertentangan dengan harapan Liu Qian, Duan Lingtian benar-benar mengabaikannya. Formasi pedang terus terbang keluar sebelum akhirnya mendarat di Liu Qian, membunuhnya. Hujan darah menghujani hanya dalam sekejap. Tidak ada jejak yang tersisa darinya kecuali cincin tata ruang yang dikumpulkan Duan Lingtian. Keheningan turun di seluruh tempat. Liu Dongping menatap Duan Lingtian tidak percaya. Kamu benar-benar berani membunuh saudara keduaku. Tuan, Gubernur Kabupaten Tuan tidak akan membiarkanmu pergi karena ini. Dia masih tidak percaya pemuda berbaju ungu itu begitu berani membunuh saudara keduanya. Bagaimanapun, saudara laki-lakinya yang kedua adalah seorang penatua dalam perkebunan di tanah milik Gubernur Kabupaten dan berada di bawah perlindungan Gubernur Kabupaten. Paman kedua, dia bahkan berani membunuh paman kedua. Wajah Liu Zuolin menjadi pucat. Dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya mulai gemetar. Orang terkuat di klan Liu telah begitu mudah dibunuh, bagaimana orang seperti dia bisa bertahan? Duan Lingtian memandang Liu Zuolin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku. Jika Anda membunuh Liu Zuolin dan memberi saya 100.000 batu surgawi yang menonjol, saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Liu Zuolin berteriak, sebelumnya, bukankah kamu mengatakan kamu akan menyelamatkan hidupku selama keluargaku memberimu 100.000 batu surgawi yang menonjol? Mengapa Anda meminta hidup saya, selain 100.000 batu surgawi yang menonjol, sekarang? Jika kalian semua dengan patuh menyetujuinya sejak awal, saya, tentu saja, tidak akan meningkatkan taruhannya. Namun, karena Anda telah membuang-buang waktu saya, wajar saja jika saya menuntut lebih banyak, kata Duan Lingtian dengan sembrono. Kamu, Liu Zuolin tidak bisa menjawab. Wajahnya tetap pucat, dan matanya tampak berubah menjadi lubang keputusasaan saat ini. Apakah ada orang yang tersisa yang bisa menyelamatkannya saat ini? Siapa ini? Siapa yang berani membunuh sesepuh dalam estate saya? Sebuah suara kuat yang penuh dengan energi dan kemarahan tiba-tiba terdengar dari arah kediaman Gubernur Kabupaten. Setelah mendengar suara ini, anggota klan Liu tampaknya telah melihat secercah harapan. Ekspresi mereka langsung cerah. Ini Gubernur Kabupaten Lord. Keputusasaan di mata Liu Zuolin digantikan dengan ekspresi gembira. Duan Lingtian menoleh ke Pang Bing dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Pang Bing, sepertinya, pada akhirnya, Anda tidak mengindahkan saran saya. Dia telah melihat Pang Bing menggunakan Communication Celestial Talisman sebelumnya. Jelas dia telah memanggil Gubernur Kabupaten 9 Spectre County. Jika tidak,
Gubernur kabupaten tidak akan bereaksi begitu cepat. Bab 2669 Gubernur kabupaten tiba setelah melihat rasa dingin di mata Duan Lingtian, sedikit ketakutan melintas di mata Pang Bing saat dia berkata dengan suara rendah. Tuan yang terhormat, karena masalah ini melibatkan Liu Qian, seorang ketua perkebunan dalam dari perkebunan gubernur kabupaten di Kabupaten Sembilan Spektre, saya hanya bertindak sesuai dengan prosedur resmi. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai campur tangan saya dalam masalah antara Anda dan klan Liu? Bagaimanapun, Penatua Pang Bing, klan Pang harus mengirimkan 100.000 batu surgawi terkemuka kepadaku dalam waktu 3 hari sebelum aku membiarkan masalah ini berlalu, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Dia jelas tidak membeli kata-kata Pang Bing dan memutuskan Pang Bing mengganggu masalah antara dia dan klan Liu. 100.000 batu surgawi yang menonjol dalam 3 hari. Ekspresi Pang Bing berubah suram saat dia terus berkata dengan suara rendah, Tuan yang terhormat, selera makan Anda sangat besar. Jika klan Pang tidak dapat mengirimkan 100.000 batu surgawi yang menonjol dalam 3 hari, apa yang akan kamu lakukan? Saya hanya bisa secara pribadi datang mengetuk pintu Anda untuk mengumpulkan batu surgawi, kata Duan Lingtian dengan apatis seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Pang Bing mengejek saat dia melihat ke langit yang jauh. Dia dengan dingin berkata, jika Anda ingin klan Pang memberi Anda 100.000 batu surgawi yang menonjol, Anda harus memastikan Anda bertahan hari ini. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang mendekati mereka dari tanah milik gubernur kabupaten. Dia juga bisa merasakan kecepatan aura yang sangat cepat. Berdasarkan ini, dia tahu gubernur kabupaten akan datang. Meskipun dia tahu dia tidak sekuat pemuda berbaju ungu ini, dia dapat melihat bahwa pemuda berbaju ungu itu hanya yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah surgawi emas yang menyeluruh. Terlepas dari apakah kekuatan pemuda berpakaian ungu itu hampir sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh, yang pertama masih lebih lemah daripada yang terakhir. Grid Overarching Golden Celestials dibagi menjadi beberapa peringkat. Yellow Grid Overarching Golden Celestials adalah yang terlemah. Tian Jiu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, adalah seorang Grid Overarching Golden Celestial yang jauh lebih kuat daripada Grid Overarching Golden Celestials kuning. Kekuatannya jauh lebih dekat dengan kekuatan bumi surgawi emas yang menyeluruh. Faktanya, dia adalah salah satu dari Celestial emas agung yang paling kuat. Karena alasan ini, Pang Bing berpendapat bahwa pemuda berbaju ungu itu tidak akan dapat membuat masalah apapun setelah gubernur kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre tiba. Penatua Pang Bing, Anda tidak perlu khawatir dengan kelangsungan hidup saya, kata Duan Lingtian sambil melihat ke arah tanah milik gubernur kabupaten. Dia bisa, secara alami, merasakan aura yang akrab dan mendekat dengan cepat. Tuan Gubernur Kabupaten, pada saat yang sama, Liu Dongping, pemimpin klan dari klan Liu, dan anggota klan lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah kediaman gubernur kabupaten. Ekspresi lega dan senang bisa terlihat di wajah mereka. Serupa dengan sekelompok orang saleh yang menyembah dewa, mereka sangat menantikan kedatangan gubernur kabupaten. Beberapa saat kemudian, astaga, embusan angin yang kuat muncul di langit di atas aula besar di rumah klan Liu, menyebabkan jubah banyak orang berkibar dan mengepak dengan berisik. Angin disertai dengan sosok yang tampaknya muncul dari udara tipis. Sosok itu milik seorang pria parubaya tinggi yang mengenakan jubah perak panjang. Dia memiliki wajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Dia membawa aura seseorang dengan status tinggi. Tuan Gubernur Kabupaten, Tuan Gubernur Kabupaten. Begitu Gubernur Kabupaten muncul, anggota klan Liu menyambutnya serempak. Pang Bing menangkupkan tinjunya dan menyapa Gubernur Kabupaten juga. Tuan Gubernur Kabupaten. Saat semua orang menyapa Gubernur Kabupaten, Duan Lingtian juga menatapnya. Dia hanya tersenyum tipis dan dengan santai menyapa Gubernur Kabupaten. Setelah melihat betapa santainya Duan Lingtian menyapa Gubernur Kabupaten, seolah-olah Duan Lingtian akrab dengan Gubernur Kabupaten, ekspresi Pang Bing sedikit berubah saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Tingkah laku Duan Lingtian pun tak luput dari pandangan Liu Dongping dan Liu Zuolin. Ekspresi mereka berubah drastis. Jelas sekali pemuda berbaju ungu itu kenal baik dengan gubernur kabupaten. Apalagi, berdasarkan cara pemuda berpakaian ungu itu menyapa gubernur kabupaten, sepertinya mereka memiliki hubungan dekat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu gubernur kabupaten Lord? Tidak mungkin. Liu Zuolin menggelengkan kepalanya. Terlepas dari pikirannya,
Matanya yang penuh dengan harapan sebelumnya tampaknya telah menjadi kusam pada saat ini. Sebelumnya, dia yakin kedatangan gubernur kabupaten pasti berarti dia bisa lolos dari bencana ini. Namun, sekarang, dia tidak begitu yakin. Tuan Gubernur Kabupaten, Pang Yuan, Ibu Liu Zuoling yang berasal dari klan Pang, tidak membuang waktu dan melangkah maju. Dia menunjuk Duan Lingtian dengan menuduh dan berkata dengan kemarahan yang benar, ini dia. Dia membunuh Penatua Liu Qian. Ekspresinya berubah sedih saat dia terus berkata, Penatua Liu Qian adalah seorang penatua dalam perkebunan di tanah milik gubernur kabupaten. Tindakannya membunuh Penatua Liu Qian mirip dengan menyatakan perang terhadap tanah milik gubernur kabupaten. Tuan Gubernur Kabupaten, Anda harus membalaskan dendam Penatua Liu Qian dan memberi pelajaran kepada orang ini. Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, telah melihat Duan Lingtian dan hendak membalas salamnya ketika Pang Yuan memotongnya dan menuduh Duan Lingtian membunuh Liu Qian. Apa lelucon? Duan Lingtian membunuh Liu Qian. Jika itu benar, maka apakah itu tidak berarti bahwa Duan Lingtian pasti akan dapat menempati peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten dan mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh. Tian Jiyu merengut saat dia dengan dingin berkata, tidak masuk akal. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, namun, Anda mengatakan dia membunuh Penatua Liu Qian yang telah lama menjadi Indigo Sun Golden Celestial. Apakah Anda mencoba membodohi Gubernur Kabupaten 9 Spectre County? Tatapannya berubah tajam saat dia menatap Pang Yuan. Pang Yuan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia mulai gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Duan Lingtian, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Semua orang di klan Liu akrab dengan nama ini. Mereka sadar bahwa dia telah naik ke Bloody Spectre City, salah satu county di Nine Spectre County, dan datang ke County City of Nine Spectre County 2 tahun lalu. Mereka, tentu saja, tahu dia dengan mudah memasuki jurang naga laten dan mengalahkan Zhou Fei yang secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Setelah itu, dia mengambil alih posisi Zhou Fei sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Pang Bing menatap Tian Jiyu dengan ekspresi tidak percaya saat dia bertanya, "Loh, Tuan Gubernur, apakah Anda yakin orang ini adalah Duan Lingtian?" Tidak terpikir olehnya untuk menentukan usia Duan Lingtian lebih awal sehingga dia, tentu saja, terkejut dengan wahyu ini. "Tentu saja, aku yakin," kata Tian Jiyu acuh tak acuh. Alisnya sedikit berkerut ketika dia berkata, "Penatua Pang Bing, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak terluka sedikit pun, tetapi Penatua Liu Qian sudah mati. Apa yang terjadi di sini?" Ekspresinya berubah muram ketika dia selesai berbicara. Dia lebih muda dari 100 tahun. Surga, aku tidak berpikir untuk menyelidikinya lebih awal. Sepertinya dia benar-benar lebih muda dari 100 tahun. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Nine Spectre County, Duan Lingtian. Bukankah ini terlalu menakutkan? Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia lebih kuat dari Elder Pang Bing yang secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah Great Overarching Golden Celestials. Kamu benar, sebelumnya, Penatua Pang Bing mengakui bahwa dia tidak sekuat Duan Lingtian. Tian Jiyu sangat terkejut ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Orang-orang ini mengatakan Duan Lingtian lebih kuat dari Penatua Pang Bing. Bagaimana ini mungkin? Di Kabupaten 9 Spectre, kekuatan Penatua Pang Bing hanya kalah dengan saya dan Penatua Zhou Tong yang telah meninggal. Matanya penuh dengan kebingungan dan skeptisisme saat dia melihat Pang Bing. Pang Bing, tentu saja, tahu apa yang ada dalam pikiran Tian Jiyu. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata dengan getir, "Tuan Gubernur, kekuatanku memang kalah dengan Duan Lingtian." Setelah dia menyelidiki Duan Lingtian untuk mengkonfirmasi identitasnya, perasaan tidak menyenangkan di hatinya meningkat. Pada saat yang sama, dia merasa tidak percaya bahwa seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun lebih kuat darinya. Mata Tian Jiyu berkilat saat dia bertanya, "Jadi, Penatua Liu Qian benar-benar dibunuh oleh Duan Lingtian?" "Ya," Pang Bing sedikit mengangguk saat menjelaskan, "ini bukan tuduhan yang tidak berdasar. Semua orang di sini bisa menjadi saksi untuk ini." Setelah mendengar ini, Tian Jiyu berbalik untuk melihat Duan Lingtian.
Senyumnya tetap sopan saat dia bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda membunuh Penatua Liu Qian? Ya, karena Duan Lingtian berani membunuh Liu Qian, dia tentu saja tidak takut untuk mengakuinya. Ekspresi Tian Jiyu membeku begitu dia mendengar jawaban Duan Lingtian. 2670 membunuh tanpa rahmat karena Duan Lingtian secara pribadi telah mengkonfirmasinya, terlepas dari betapa mustahilnya kedengarannya, Tian Jiyu harus mempercayainya. Ekspresi beku di wajahnya mencair dan digantikan dengan senyum senang. Bagus, baik sekali. Selain kurangnya kemarahan dalam suaranya, sedikit kegembiraan juga bisa terdengar. Jelas kematian Liu Qian, seorang tetua perkebunan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mengetahui kekuatan Duan Lingtian hampir sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh. Lagi pula, ini berarti Duan Lingtian pasti menempati peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Jika Duan Lingtian berada di peringkat pertama, Kabupaten 9 Spektra akan dihadiahi 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh. 3 pil agung yang menyeluruh sudah cukup untuk mendorong 3 orang menjadi celestial yang menyeluruh. Apa kematian seorang Indigo Sun Golden Celestial dibandingkan dengan ini? Tuan Gubernur Kabupaten, Pang Yuan, Ibu Liu Zuolin, berteriak. Dia bisa melihat Tian Jiyu tidak berniat menghukum Duan Lingtian karena membunuh Liu Qian, dan ini sangat mengkhawatirkannya. Dia berlutut di udara dan buru-buru berkata, bahkan jika Penatua Liu Qian tidak memiliki prestasi yang luar biasa, dia setia pada harta milik gubernur kabupaten. Sekarang dia telah terbunuh, kamu harus mencari keadilan untuknya. Secara alami, dia tidak terlalu peduli dengan Liu Qian, dia hanya mengkhawatirkan putranya, Liu Zuolin. Jika Tian Jiyu tidak berencana untuk menghukum Duan Lingtian, tidak ada keraguan bahwa malapetaka akan menimpa putranya. Sementara itu, Liu Dongping dan anggota klan lainnya samar-samar bisa merasakan hasil dari masalah ini. Meskipun ekspresi mereka tidak sedap dipandang, tidak ada dari mereka yang berani angkat bicara. Mereka tahu itu akan sia-sia bahkan jika mereka telah berbicara. Mereka tahu Tian Jiyu sangat mementingkan kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Sekarang Duan Lingtian telah mengungkapkan kekuatannya, jelas untuk melihat bahwa tidak akan menjadi masalah bagi Duan Lingtian untuk menempati peringkat pertama dalam kompetisi dan mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh. Jika mereka berada di posisi Tian Jiyu, mereka tidak akan menghukum Duan Lingtian hanya karena Liu Qian. Yuaner, Pang Bing berteriak cemas saat melihat Pang Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Meskipun dia mengerti dia hanya mengkhawatirkan putranya, dia takut perilakunya hanya akan membuat marah Tian Jiyu. Tian Jiyu mengejek saat dia melirik Pang Yuan yang berlutut. Saya percaya pada Duan Lingtian. Saya yakin dia punya alasan untuk membunuh Penatua Liu Qian. Kata-kata ini dengan jelas menunjukkan dukungan tanpa syarat untuk Duan Lingtian. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika Duan Lingtian membunuh Liu Qian karena iseng, dia masih akan menutup mata untuk itu. Setelah mendengar kata-kata Tian Jiyu, Pang Yuan menjadi pucat pasi. Tian Jiyu memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, Duan Lingtian, apakah kamu ingin kembali ke perkebunan bersamaku? Awalnya, dia sangat marah ketika mengetahui seorang penatua dalam perkebunan telah terbunuh. Namun, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian mampu membunuh Liu Qian, kepentingan Duan Lingtian meningkat pesat di dalam hatinya. Jika dia berharap sebelumnya bahwa Duan Lingtian akan dapat peringkat di 3 besar kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, saat ini, dia yakin Duan Lingtian akan menempati peringkat pertama. Gubernur Kabupaten, Anda bisa melanjutkan. Saya masih memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan dengan klan Liu, jawab Duan Lingtian. Baik, Tian Jiyu mengangguk sedikit. Kalau begitu, aku akan menunggumu di perkebunan. Ketika Anda kembali, tolong cari saya di aula utama. Oke, kata Duan Lingtian. Sebelum dia pergi, Tian Jiyu melirik anggota klan Liu dengan acuh tak acuh dan terbang ke arah kediaman gubernur kabupaten. Setelah kepergian Tian Jiyu, Duan Lingtian secara mengejutkan menjadi pusat perhatian. Astaga, embusan angin bertiup di udara saat lelaki tua itu, penatua tertinggi klan Liu, melintas dan muncul di depan Liu Zuolin. Bang! Sebelum Liu Zuolin sempat bereaksi, lelaki tua itu meninjunya. Energi yang menakutkan langsung membanjirinya. Darah berceceran di udara, dan satu-satunya yang tersisa adalah cincin tata ruang. Liu Zuolin telah meninggal.
Pan Yuan yang telah sadar kembali berteriak, "Liner!" Ekspresinya berubah saat dia memelototi penatua tertinggi klan Liu. Dia berteriak histeris, "Kakao! Kau benar-benar membunuh anakku. Aku ingin hidupmu. Aku menginginkan hidupmu." Ekspresi memohon muncul di wajahnya saat dia melihat pamannya, Pang Bing. "Paman, aku mohon, tolong bunuh dia untuk membalaskan dendam Liner." Pang Bing menghela nafas tetapi tidak bergerak. Jika dia berada di posisi penatua tertinggi, dia tidak akan bertindak berbeda. Liu Dongping, pemimpin klan dari klan Liu, memelototi Pang Yuan dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu berisik. Jika bukan karena Anda memanjakan Liner sejak dia masih muda, apakah dia akan mendapatkan hasil seperti itu? Saya tidak tahan untuk membunuh Liner dengan tangan saya sendiri, jadi saya mengirim transmisi suara ke penatua tertinggi untuk bertindak atas nama saya." "Kamu, itu kamu." Pang Yuan menatap Liu Dongping, suaminya, dengan tidak percaya. Seekor harimau, tidak peduli seberapa ganasnya, tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka suaminya melakukan ini. Karena dia tidak bisa melampiaskan kemarahan atau kesedihannya, dia langsung pingsan. Pang Bing menangkap Pang Yuan untuk menghentikannya agar tidak jatuh. Duan Lingtian, klan Liu mengakui, Liu Dongping memandang Duan Lingtian dengan permintaan maaf dan berkata, 100.000 batu surgawi terkemuka akan dikirimkan ke tanah gubernur kabupaten untuk Anda dalam waktu 3 hari. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada pemimpin klan Liu, kata Duan Lingtian acuh tak acuh sambil menatap Liu Dongping. Dia tidak terkejut dengan tindakan Liu Dongping. Jika klan Liu tidak menyerah, hanya malapetaka yang menunggu klan. Bagaimanapun, bahkan gubernur kabupaten 9 Spectre County telah menyuarakan dukungan tanpa syarat untuknya. Adapun kematian Liu Zuolin, Duan Lingtian tidak merasa simpati sama sekali. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan dibunuh oleh Liu Zuolin dan pelayannya setelah dia meninggalkan toko obat. Menurut pendapatnya, Liu Zuolin membawa ini pada dirinya sendiri. Adapun klan Liu, karena mereka memilih untuk melindungi Liu Zuolin sebelumnya, mereka tentu saja harus membayar harganya juga. Selain itu, bagi Liu Qian yang telah bertindak melawannya, dia merasa kematian terlalu mudah bagi Liu Qian. Setelah beberapa saat, tatapan Duan Lingtian jatuh pada Pang Bing. Dia melihat Pang Bing hendak pergi dengan Pang Yuan yang tidak sadarkan diri di tangannya. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Penatua Pang Bing, menurutmu kemana kamu akan pergi? Kita masih memiliki urusan yang belum selesai, kan?" Pang Bing terhenti. Dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata dengan tegas, "Duan Lingtian, aku mengakui kehilanganku hari ini. Namun, klan Pang tidak memiliki 100.000 batu surgawi yang menonjol. Saya bisa memberi Anda 10.000 batu surgawi paling banyak. Bahkan pada titik ini, Penatua Pang Bing masih mencoba tawar-menawar denganku." Duan Lingtian berkata dengan dingin, 200.000 batu surgawi yang menonjol. Jika saya tidak menerimanya dalam 3 hari, saya harus secara pribadi mengunjungi klan Pang untuk mencari Anda. Kamu. Ekspresi Pang Bing berubah drastis. Dia tidak membayangkan usahanya untuk menurunkan jumlah Celestial Stone yang harus dia bayar akan meningkat. Duan Lingtian berkata apatis, "Penatua Pang Bing, saya yakin Anda telah melihat sikap gubernur kabupaten sebelumnya. Bahkan jika saya membunuh Anda, saya yakin dia tidak akan menyalahkan saya." Terlepas dari kata-katanya, nadanya tampak tenang. Dia memandang Pang Bing untuk terakhir kalinya sebelum dia berkata, "Gubernur kabupaten sedang menungguku, aku akan pergi sekarang." Begitu Duan Lingtian pergi, banyak orang dari klan Liu menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak mencoba tawar-menawar dengan Duan Lingtian. Jika tidak, mereka harus membayar 200.000 batu surgawi yang menonjol juga. Jika mereka harus membayar sejumlah besar batu surgawi, klan Liu pasti akan terkena dampak negatif, apalagi klan Pang yang sedikit lebih rendah dari klan Liu. Banyak dari mereka memandang Pang Bing dengan simpati. Pang Bing tidak pergi setelah Duan Lingtian pergi. Dia menoleh ke Liu Dongping dan berkata dengan suara rendah, "Liu Dongping, aku di sini hanya karena klan Liu. Dari 200.000 batu surgawi yang menonjol, klan Liu akan bertanggung jawab untuk membayar setengahnya." Dia tidak menunggu jawaban Liu Dongping dan pergi begitu dia selesai berbicara. Di udara di atas markas tentara naga hitam di Bloody Spectre City, seorang wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput yang mengenakan jubah putih panjang melayang di udara saat dia bergumam pada dirinya sendiri,
Sebelumnya, seorang kapten tentara naga hitam meninggal di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi dari Sekte Bahagia. Seseorang menemukan token identitas kapten dan menjadi kapten baru di tentara naga hitam. Jika aku tidak salah, dia seharusnya adalah orang yang bersama nona muda di dunia kecil dan menghancurkan kemurniannya. Master Sekte telah mengatakan bahwa dia harus dibunuh tanpa ampun ketika aku menemukannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh ketika dia selesai berbicara.